Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan memaparkan tentang kurikulum humanistik, di mana adapun anggota kelompok kami yaitu Baiklah, di sini kami akan membahas tentang pengertian teori humanistik dan menurut para ahli. Teori belajar humanistik adalah salah satu teori pembelajaran yang dilandaskan pada psikologi manusia. Teori ini memfokuskan pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai potensi diri. Pertama, teori humanistik menurut Arthur Chops. Menurut seorang pendidik dan psikologi asal Ohio, Arthur Chops, pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan di mana saja dan dapat menghasilkan sesuatu bagi diri seseorang. Baginya, seorang pendidik tidak diperbolehkan memaksakan seseorang untuk mempelajari sesuatu yang tidak disukainya. Yang kedua, teori humanistik menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, hal terpenting dalam pembelajaran adalah proses untuk mengenal diri sendiri dengan baik, bagaimana kita menjadi diri sendiri di dalam prosesnya, dan menemukan potensi diri yang bisa kita kembangkan. Selanjutnya ada fungsi karakter humanistik. Fungsi karakter dalam pembelajaran humanistik sangat penting karena pendekatan ini menekankan pengembangan diri dan potensi individu. Dalam konteks ini, karakter siswa menjadi pusat perhatian, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung pertumbuhan emosional dan sosial siswa. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, siswa didorong untuk mengeksplorasi diri mereka dan mengembangkan nilai-nilai positif seperti empati, tanggung jawab, dan kerjasama. Selain itu, pembelajaran humanistik mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajar melalui pengalaman langsung. Ini membantu mereka membangun karakter yang kuat, termasuk kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar konten akademik, tetapi juga keterampilan hidup yang esensi untuk interaksi sosial yang harmonis. Selanjutnya, tujuan teori belajar humanistik. Humanistik merupakan aliran dalam dunia psikologi yang muncul tahun 1050-an dengan mengacu pada psikologi seseorang. Humanistik memandang manusia sebagai manusia, makhluk hidup yang memiliki fitnah tertentu pada masing-masing individunya. Karena itu, teori humanistik memiliki tujuan untuk kemanusiaan manusia, sehingga seseorang bisa mengenali dirinya sendiri dengan potensi yang ada dalam dirinya dan diharapkan untuk bisa mengembangkannya. Adapun hubungan emosional humanistik, pembelajaran humanistik menekankan pentingnya hubungan emosional dan proses belajar. Teori ini yang dipelopori oleh tokoh seperti Chad Rogers dan Abraham Maslow, berfokus pada pengembangan potensi individu melalui pengembangan belajar yang berpusat pada siswa. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan aman dan mendukung, di mana siswa dapat mengekspresikan diri dan terlibat secara aktif. Aspek emosional dalam pembelajaran terlihat dari bagaimana kondisi emosi positif dapat meningkatkan pengalaman belajar yang bermakna. Ketika siswa merasa nyaman dan bahagia, mereka lebih termotivasi untuk belajar dan menghadapi tantangan. Pendekatan humanistik juga mendorong pengembangan keterampilan sosial dan emosional seperti empati dan kerjasama yang esensial untuk interaksi harmonis di dalam kelas. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi pembelajaran menurut teori humanistik memiliki fokus pada pemahaman interaksi yang unik antara pendidik dan siswa. Teori belajar humanistik juga menekankan peran aktif siswa dalam proses belajar. Siswa diharapkan untuk menjadi pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajar sendiri. Mereka perlu berupaya mencapai potensi penuh diri dengan cara yang terbaik melalui pembelajaran yang mandiri dan kreatif. Evaluasi diberikan secara individu berdasarkan pencapaian siswa, sehingga setiap individu merasa dihargai atas kemajuan pribadinya. Penerapan teori humanistik dalam pembelajaran tidak hanya fokus pada pengetahuan intelektual saja, tetapi juga pengembangan potensi emosional, spiritual, serta kepribadian manusia. Pendidik diharapkan menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi dan kesadaran akan makna belajar dalam kehidupan siswa.
Adapun kelebihan teori kurikulum humanistik, yang pertama membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap, dan hati nurani ke arah yang lebih baik. Kedua, menumbuhkan minat dalam diri seseorang untuk terus belajar. Ketiga, menumbuhkan kreativitas pada diri seseorang. Dan yang keempat, mampu mengubah sikap dan pola pikir. Kelima, membuat seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Keenam, semakin lama waktu yang dilalui seseorang pembelajaran dapat mencapai akulturasi dirinya dengan baik. Berikut kekurangan kurikulum humanistik. 1. Proses belajar menggunakan teori ini akan gagal jika tidak ada kesungguhan dan motivasi dari individualisme. Kedua, dapat memunculkan sikap individualisme. Ketiga, terbatasnya peran pendidik karena hanya berperan sebagai fasilitator. Keempat, munculnya kesenjangan antar individu apabila beberapa individu tidak mampu atau kesulitan dalam mengenali potensi dirinya. Kelima, tidak cocok untuk dijadikan sebagai metode pembelajaran yang praktis. Dan yang terakhir, yang keenam, pendidik tidak boleh lelah dalam memotivasi muridnya karena pendidik menjadi motivasi dari luar dari individu.